Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel ini. Dan pada video kali ini kita sama-sama akan mengkaji tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan Isra Mi'raj. Semoga menjadi wawasan bagi kita semuanya. Sebagaimana kita ketahui, Isra Mi'raj merupakan peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW ditemani malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha yang berada di lapisan langit ketujuh. Sesampainya di Sidratul Muntaha, Rasulullah mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang jumlahnya 17 rakaat yang dilakukan dalam sehari semalam. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini merupakan saksi bisu peristiwa Isra Mi'raj. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak semata-mata menyebut kedua masjid tersebut, namun ada makna di balik penyebutan itu. Pertanyaannya, apa rahasia di balik penyebutan kedua masjid tersebut? Apakah bisa menjadi bukti kebenaran perintah tersebut? Baiklah, kita perhatikan tabel di atas. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Masjidil Haram sebanyak 15 kali dalam 7 surat, dan Masjidil Aqsa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 kali di dalam 1 surat. Dan kalau kita perhatikan secara seksama, nama kedua masjid itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersamaan tepat di nomor surat dan ayat yang sama, yaitu surat 17 ayat 1. Dan ini adalah angka yang sama dengan jumlah rakaat sholat, yaitu 17 rakaat dalam sehari semalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Coba kita perhatikan tabel di atas sekali lagi. Ternyata selain itu, ada makna di balik angka dalam surat dan ayat tersebut, yaitu angka 1, 7, dan 1. Jika dijumlahkan 1, 7, dan 1 akan mendapatkan angka 9. Apa di balik angka 9? Kalau kita perhatikan, ternyata ayat 9 dalam surat Al-Isra adalah merupakan sebuah petunjuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Kemudian masih angka yang sama, yaitu 1, 7, dan 1. 171 kalau dibagi 9 menghasilkan angka 19. Apa dibalik angka 19 di dalam surat Al-Isra? Ternyata itu adalah ayat yang menerangkan tentang akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا.
Dan kalau kita gabungkan di antara dua ayat tersebut, yaitu ayat 9 dan ayat 19 surat Al-Isra, maka bagi orang yang yakin akan kehidupan akhirat dan menghendaki kemuliaan di akhirat nanti, jalannya tiada lain adalah dengan mengikuti petunjuk yang tiada lain itu adalah Al-Quran, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 9 tadi. Yang mana di dalam ayat 9 dari surat Al-Isra itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa fungsi Al-Quran selain dari petunjuk juga sebagai kabar gembira. Wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabiro. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang melakukan amal soleh, bahwa bagi mereka akan mendapatkan pahala yang besar, yang pasti itu akan mereka terima di akhirat. Di sana disebutkan alladzina ya'maluna sholihat, orang yang beriman yang melakukan amal soleh. Rasul menyebutkan fa in soluhat soluha sairu amalihi wa in pasadat pasada sairu amalihi. Apabila seseorang sholatnya baik, maka seluruh amalnya pun akan baik. Dan apabila seseorang sholatnya rusak, maka seluruh amalnya pun akan rusak. Kita kembali kepada angka 17 dan 9 surat Al-Isra ayat 9. Kalau angka tersebut kita jumlahkan 1, 7, dan 9, maka akan menghasilkan angka 17. Dan angka 17 itu berarti sholat yang merupakan hasil dari Isra Mi'raj. Dan keajaiban penyebutan kedua masjid dalam peristiwa Isra Mi'raj ini pun telah dibuktikan pula oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni mengenai jarak antara kedua masjid itu dalam video yang telah kami bahas sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyimpan dalam ayat ini kesimetrisan numerik yang konsisten yang dapat menghancurkan kemungkinan kebetulan. Ini hanyalah satu dari ribuan contoh yang telah ditemukan dalam Al-Quran. Siapapun yang membaca dan mempelajari Al-Quran akan mencatat bahwa ini bukanlah permainan kata yang disengaja untuk menjaga konsistensi. Makna dan konteks tidak akan pernah hilang di sepanjang ayat-ayat Al-Quran ini. Dan tantangan kepada semua umat manusia dan jin selalu ada, yang masih bergema sampai akhir zaman. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.